para pejuang beasiswa LPDP yang luar biasa. Selamat datang di peta tempur kita buat menaklukkan tes skolastik. Saya di sini siap banget buat memandu kalian semua. Karena ya konten ini saya rancang khusus untuk membantu perjalanan kalian. Percaya deh, setiap menit di sini bakal bermanfaat banget. Yap, sapaan ini benar-benar tulus buat kalian semua yang punya mimpi besar dan semangat baja. Saya seneng banget kita bisa ngumpul di sini. Dukungan kalian lewat like dan subscribe itu, wah, itu jadi bahan bakar terbesar buat saya untuk terus bikin konten yang lebih kaya dan pastinya lebih bermanfaat. Ingat ya, di sini kita ini satu tim. Kita bakal belajar bareng, kita bedah strategi yang beneran efektif, dan yang paling penting nih, kita saling dukung sampai garis finish. Jadi, siapin catatan kalian, yuk kita mulai petualangan ini sekarang juga. Oke, mari kita masuk ke arena yang pertama, penalaran verbal. Tantangannya udah jelas banget, 23 soal harus kita libas cuma dalam waktu 30 menit. Artinya, kita cuma punya waktu kurang dari 1,5 menit buat satu soal. Kecepatan dan ketepatan itu udah harga mati di sini. Dan tantangan pertama di arena ini kelihatannya sih sepele ya, tapi sering banget ngejebak. Sinonim dan antonim. Jangan pernah anggap remeh bagian ini. Soalnya ini tuh fondasi dari semua kemampuan verbal kalian. Jadi amunisi apa aja nih yang perlu kita siapin? Kalian harus akrab sama kata baku, kata-kata serapan yang sering muncul di berita, istilah ilmiah, sampai kata-kata yang mungkin jarang kita pakai sehari-hari. Anggap aja ini semua gudang senjata kalian buat bertempur nanti. Nah, ini nih bagian pentingnya, terutama pas waktu udah mepet banget, coba deh perhatiin tips cepet ini. Kalau beneran buntu, pilih aja jawaban yang paling umum atau netral. Buat antonim, pastiin itu lawan kata yang sesungguhnya, bukan cuma kata yang beda arti. Dan jangan lupa, awalan kayak in atau non itu bisa jadi petunjuk besar yang nyelamatin kalian. Sekarang kita geser ke analogi. Kunci buat mecahin soal ini tuh bukan ngapalin ribuan kata, tapi ngenalin polanya. Coba lihat deh, ada hubungan sebab akibat, fungsi, bagian keseluruhan. Begitu kalian nemuin polanya di pasangan kata pertama, tinggal terapin pola yang sama persis buat nemuin jawabannya. Gampang kan? Sekarang, buat pemahaman bacaan, ini strategi yang paling krusial buat ngirit waktu kalian yang berharga banget. Mungkin kedengarannya aneh, tapi percaya sama saya, baca pertanyaannya duluan. Ini bakal ngubah total cara kalian baca teks. Kalian nggak lagi baca tanpa tujuan, tapi secara aktif berburu jawaban. Ini benar-benar game changer. Oke, kita tinggalin arena verbal dan masuk ke arena berikutnya, penalaran kuantitatif. Perhatiin, tantangannya sekarang beda. Waktunya lebih panjang, 40 menit, tapi soalnya juga lebih banyak, 25 soal. Nah, di sini fokus kita geser ke akurasi ngitung di bawah tekanan. Ini dia fondasi wajib yang harus kalian bangun. Mulai dari operasi hitung campuran, ngubah pecahan ke desimal dengan cepat, sampai logika di balik persentase. Pastiin semua konsep dasar ini udah benar-benar nempel di luar kepala. Nah, kalau ada satu rumus yang harus kalian catat gede-gede, foto atau hafalin sekarang juga, ya ini dia rumusnya. Soal diskon bertingkat ini langganan banget muncul, dan pakai rumus ini, kalian bisa selesain dengan cepat dan akurat. Ini tuh jalan pintas super efektif yang wajib kalian kuasai. Dan ingat, di tes ini kuncinya itu kerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Misalnya, ngubah 25% jadi 1/4 itu bakal jauh lebih cepat. Buat rasio, metode N ini ngubah perbandingan abstrak jadi angka nyata. Anggap aja A itu 3N dan B itu 4N. Jadi selalu cari cara buat nyederhanain masalah sebelum kejebak di hitung-hitungan yang ribet. Kalau ketemu soal aljabar, ada dua senjata utama kalian, eliminasi dan substitusi. Kapan pakainya? Gampangnya gini. Kalau kalian lihat ada angka di depan variabel yang sama, langsung aja pakai eliminasi. Tapi kalau salah satu variabel udah sendirian, misalnya X sama dengan sekian, substitusi itu cara paling efisien. Pilih senjata yang pas buat musuh yang pas. Oke, kita masuk ke arena terakhir yang bakal nguji ketajaman logika. Penalaran logis. Soalnya paling dikit, cuma 12, dalam waktu 20 menit. Bagian ini bukan lagi tentang cepet-cepetan ngitung, tapi tentang seberapa jernih dan sistematis kalian bisa mikir di bawah tekanan. Dalam soal silogisme, perhatiin baik-baik kata-kata kuncinya. Seluruh logika dari sebuah argumen itu bisa bergantung sama satu kata doang, kayak semua atau sebagian. Satu kata ini bisa ngebalikin kesimpulan total, jadi jangan pernah sepelein kata-kata kecil tapi penuh makna ini. Buat logika analitik, jangan coba-coba selesain di kepala, itu resep pusing. Kuncinya itu harus terstruktur. Ambil kertas, identifikasi semua pemainnya, terus bikin tabel sederhana buat metain informasinya.
Masukin dulu fakta yang udah pasti. Dengan cara ini kalian ngubah soal cerita yang ribet jadi teka-teki yang rapi dan gampang dipecahin. Pas ketemu soal gambar, jangan panik lihat gambar yang kelihatannya rumit. Triknya adalah pecah jadi bagian-bagian kecil. Fokus ke satu elemen aja, misalnya titik hitamnya. Ikutin gerakannya dari gambar pertama, kedua, terus ketiga. Dengan menganalisis satu elemen dalam satu waktu, kalian pasti bakal nemuin polanya. Baik, kita udah ngebahas semua strategi perang buat tiap arena. Tapi, teori tanpa latihan itu sia-sia kan? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal nyusun cetak biru kesuksesan kalian. Sebuah rencana latihan harian yang bisa langsung kalian terapin. Ini contoh jadwal belajar mingguan yang seimbang. Tentu aja, anggap ini sebagai inspirasi. Mungkin kalian jago di kuantitatif tapi lemah di verbal, ya udah tambahin porsi latihan verbalnya. Kuncinya adalah jujur sama diri sendiri, kenali kekuatan dan kelemahan kalian, terus bikin jadwal yang paling pas. Jadilah pelatih buat diri kalian sendiri. Dan ini mungkin nasihat paling penting dari semuanya. Ingat, konsistensi itu ngalahin intensitas. Belajar 8 jam di hari Minggu, terus libur seminggu penuh, itu nggak efektif. Jauh lebih baik luangin 15 menit kali tiap pagi buat ngulang materi kemarin. Kebiasaan kecil inilah yang bikin semua usaha kalian nggak sia-sia. Semua strategi, tips, sama rencana udah ada di tangan kalian. Pertanyaan terakhir, ini bukan dari saya, tapi buat kalian tanyain ke diri sendiri. Apakah kalian siap memulai perjalanan ini? Kalau jawabannya iya, maka ayo kita berjuang bareng. Semangat terus para pejuang LPDP, saya yakin kalian bisa.